terakhir adalah interpretasi dan kesimpulan ya. Untuk interpretasi ini ada 5, ada advance, normal, caution, delay, dan no opportunity ya. Untuk advance, anak dikatakan advance jika anak lulus pada tugas perkembangan yang jelas terletak di sebelah kanan garis umur. Misalnya ini tadi ya, tugas perkembangan yang terletak di sebelah kanan garis umur. Nah, ini garis umur ya. Tugas perkembangan yang terletak di sebelah kanan, misalnya anak lulus tepuk tangan, lulus menyatakan keinginan, dada dengan tangan, dan seterusnya, itu dikatakan advance gitu ya. Nah, tapi interpretasi advance ini tidak perlu kita terlalu perhatikan untuk membuat kesimpulan, karena nanti dia nggak masuk di kesimpulan ya. Oke. Jelas ya, jadi advance itu jika anak lulus pada tugas perkembangan yang terletak di sebelah kanan garis umur. Kenapa? Ya, karena seharusnya dia belum mampu melakukan tugas perkembangan yang ada di sebelah kanan garis umurnya. Harusnya dia butuh waktu yang usia lebih sedikit untuk bisa mencapai itu, gitu, sehingga dikatakan advance. Kemudian normal, anak dikatakan normal, interpretasinya normal jika anak lulus ataupun dia gagal atau dia menolak tugas perkembangan yang terletak antara 25 sampai 75%. Artinya tugas perkembangan yang ada di kotak putih ya. Nah, anak itu normal ya tadi ya. Normal jika dia lulus ataupun dia gagal ataupun dia menolak tugas perkembangan yang terletak antara 25 sampai 75% ya. Misalnya ini ya. Misalnya mencari benang, ini kan letaknya antara 25 sampai 75 ya, memindahkan kubus ya. Nah, jika dia lulus ataupun dia gagal ataupun dia menolak, itu masih dikatakan normal ya. Oke, yang selanjutnya adalah caution ya, caution atau peringatan ya. Nah, caution dikatakan caution jika anak gagal ataupun dia menolak tugas perkembangan yang terletak antara 75 sampai 90% atau tugas perkembangan yang ada di kotak hijau ya. Misalnya nih. Nah, misalnya berusaha mencapai mainan ya. Berusaha mencapai mainan ya. Ini kan kenanya di kotak hijau ya. Pas di garis umurnya berada di kotak hijau. Nah, jika anak ini menolak ataupun dia gagal berusaha mencapai mainan, ya, maka anak dikatakan caution. Jadi kalau misalnya dia gagal satu tugas berusaha mencapai mainan, ini kan kenanya di kotak hijau. Nah, kalau dia gagal atau dia menolak berarti satu caution, gitu ya. Ini baru di satu sektor, ya. Kita lihat sektor berikutnya lagi. Nah, misalnya, yang terkena di kotak hijau antara 75 sampai 90% misalnya ini, menoleh ke arah suara. Ketika anak dites, dia nggak bisa menoleh ke arah suara, dia gagal ataupun dia menolak, maka ini caution lagi gitu. Berarti ada satu peringatan. Karena apa? Karena harusnya 75 sampai 90% anak itu sudah bisa melakukan tugas perkembangan ini. Artinya hampir sebagian besar anak tuh harusnya sudah bisa. Sehingga ketika anak yang kita tes dia gagal atau dia menolak, maka dikatakan caution, peringatan. Satu kegagalan berarti satu caution. Dan tolong perhatikan letak kegagalannya. Letak cautionnya. Jadi misalnya contohnya nih, di personal sosial ada satu caution. Misalnya nih. Kemudian di sektor motorik halus misalnya nggak ada. Di sektor bahasa misalnya ada satu caution ya, misalnya menoleh ke arah suara tuh caution. Terus misalnya di sektor motorik kasar juga ada. Nah, itu nanti diperhatikan dan dicatat karena itu akan menentukan kesimpulan kita nanti. Ya, jelas ya. Kemudian delay ya, delay atau keterlambatan. Ini interpretasi, belum kesimpulan ya, baru interpretasi. Delay dikatakan delay jika anak gagal ataupun dia menolak tugas perkembangan yang jelas terletak di sebelah kiri garis umur ya, yang jelas terletak di sebelah kiri garis umur nih, misalnya gini. Nah,
ini kan yang tertembus garis umur ya. Nah, misalnya ini yang terletak di sebelah kanan garis umur, yang terletak di sebelah kiri garis umur nih. Misalnya anak gagal atau menolak mengamati tangan. Dia gagal atau menolak tersenyum spontan. Nah, berarti itu anak dikatakan delay. Satu tugas yang gagal atau ditolak berarti satu delay. Ya, dua berarti dua delay. Dan tolong perhatikan lagi sektornya. Misalnya kita tes mulai dari sini nih, tersenyum spontan gagal, mengamati tangan gagal, berarti 2 delay. Kemudian di sektor yang lain dilihat juga, misalnya ada 1 delay, dan seterusnya, itu dicatat ya. Kemudian yang terakhir adalah no opportunity atau tidak ada kesempatan. No opportunity atau tidak ada kesempatan ini interpretasi dari scoring tak ada kesempatan. Jadi kalau misalnya anak tidak ada kesempatan, tadi misalnya dia nggak bisa tersenyum spontan karena misalnya baru habis diimunisasi sehingga rewel. Nah, berarti nanti interpretasinya juga tak ada no opportunity atau tak ada kesempatan, tapi ini sebenarnya nggak bisa masuk di kesimpulan, sehingga nanti tugas ini harus diulang lagi di kesempatan berikutnya. Oke, begitu ya. Nah, sudah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini ada yang abnormal ya. Oke, ada yang abnormal, normal ya, dan suspek ya, dan yang tidak dapat dites ya. Oke, untuk kesimpulan nanti ini bisa kalian baca sendiri, nanti saya kirim slide-nya ya.